Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5343, Semua Penggerek Roh. Ngengat Wan Ling. Untuk mencegah orang lain melakukannya, Wan Ling Xizun hampir tidak sabar untuk melakukannya segera. Tangan besar yang luas langsung menutupi Qin Chen seperti langit. Dan dia meraihnya dengan keras. Ledakan. Aura tak berujung menyapu kekosongan di sekitar Qin Chen seperti angin kencang dan ombak besar. Hahaha, nak, apakah kamu terlihat sangat patuh? Kamu bahkan tidak menghindar. Itu benar, di bawah serangan kursi ini, bahkan jika kamu menghindar akhirnya akan sama. Lebih baik dengan patuh menangkapnya tanpa apa-apa untuk menghindari rasa sakit daging dan darah. Melihat Qin Chen tetap tidak bergerak di bawah serangannya, Wan Qi Xizun tidak bisa menahan tawa. Ada terlalu banyak master area terbatas yang hadir, dan kekuatannya hanya bisa berada di peringkat tengah dalam hal basis kultivasi, jadi dia melompat-lompat seperti ini. Bertahan di tempat yang ditinggalkan ini, Wan Qi Xizun tahu betul bahwa jika dia ingin mendapatkan keuntungan yang cukup, dia harus membayar sesuatu. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di Qin Chen, karena orang ini keluar dari lorong luar angkasa, lalu fluktuasi ruang sebelumnya pasti tidak bisa menghilangkan hubungan dengan orang di depannya. Meraihnya sama saja dengan meraih keunggulan. Itu sebabnya dia sangat cemas. Sekarang melihat Qin Chen benar-benar tidak bergerak di bawah serangannya, senyum muncul di sudut mulutnya, mengetahui bahwa dia aman kali ini. Pada saat ini, tangannya yang besar hanya berjarak beberapa saat dari Qin Chen, dan hanya butuh satu nafas untuk menangkap Qin Chen secara langsung dan menjadi tawanannya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa ketika senyum ditarik di sudut mulutnya, di sisi yang berlawanan, tubuh Qin Chen tetap tidak bergerak. Dan dia juga mencibir ketika dia melihat tangan besar pesanan yang langsung meraihnya. Titik. Itu hanya lelucon bahwa seorang pria yang transenden di tingkat menengah tingkat ketiga bahkan tidak menunjukkan domainnya, dan dia ingin menjemputnya hanya dengan telapak tangan Mingki kecil ini. Qin Chen tiba-tiba memiliki perasaan yang sangat aneh saat ini. Jika sebelumnya, dia pasti telah mencoba segala cara untuk melawan dan bahkan melarikan diri, tetapi sekarang dia terlihat seperti sedang menonton monyet. Perasaan ini seperti seorang pendekar menonton ini sama anehnya seperti menonton seorang anak berusia 3 tahun memegang tongkat kayu dan mencoba membacok dirinya sendiri sampai mati. Pada saat yang sama Qin Chen juga merasakan banyak emosi di hatinya di dunia bawah, tidak ada martabat tanpa kekuatan. Pada saat ini, telapak Xizun Wan Qi telah mencapai puncak kepala Qin Chen, dan Qin Chen bahkan bisa merasakan kekuatan jahat yang mengerikan merembes ke dalam kulitnya. Pada saat ini, Qin Chen mencibir dan akhirnya melepaskan auranya. Ledakan. Aura yang begitu menakutkan hingga langit bergetar hebat bangkit dari tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, itu menyelimuti kehampaan di sekitarnya, dan langsung menyelimuti tangan besar yang diperlihatkan oleh Master Jahat Wan Qi. Hehe, apakah kamu berpikir untuk menolak saat ini? Sudah terlambat. Petik 2. Xizun Wan Qi menyeringai dengan muram. Meskipun dia terkejut dengan aura luar biasa Qin Chen, anak di depannya sebenarnya berpikir untuk melawan saat ini. Bukankah apakah ini lelucon? Memikirkan hal ini, Xizun Wan Qi tidak ragu untuk mendesak tangan besarnya untuk meraih Qin Chen, dan kemudian mengangkatnya dengan ganas. Tetapi saat berikutnya wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri, dan dia menemukan bahwa tangan besar yang dia lemparkan tidak dapat bergerak sama sekali. Seolah-olah membeku dalam kehampaan dan terkurung dengan kuat di sana, apalagi menggenggam. Anak di depannya, dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia terkejut dalam sekejap, diam-diam berpikir itu tidak baik. Bahkan jika dia tidak menampilkan domainnya, tetapi dia adalah pembangkit tenaga listrik dari tingkat 3 detasemen. Energi gelap yang dia tampilkan berisi keteraturan abadi, dapat mengukir kehampaan, dan abadi. Bagaimana serangan seperti itu dapat dengan mudah ditahan? Ini lapangan. Dan itu masih merupakan bidang tipe ruang tingkat atas. Pria yang tampak sangat muda di depannya ternyata adalah pembangkit tenaga listrik terpisah dari dunia tatanan 3 abadi. Dalam sekejap pikiran seperti itu muncul di hati Xizun Wan Chen.
Pada saat ide ini keluar, energi jahat yang menakutkan di tubuh Xie Zunwan hampir secara naluriah melonjak ke langit, dan medan Wan Xie-nya yang kuat menyapu dengan liar seperti tsunami. Mencoba meledakkan aura menakutkan yang diberikan oleh Qin Chen. Hanya saja begitu domainnya dilepaskan, Xie Zunwan Chen mendengar suara berderak halus, dan suara berderak itu bukan pada posisi tangan besar yang dia perlihatkan, melainkan di sekeliling tubuhnya. Segera ekspresi panik sekali lagi muncul di mata Wan Qi Xie Zun, dia juga seorang master detasemen 3 veteran, berapa banyak pertempuran yang dia alami dalam hidupnya. Mendengar suara ini saja membuatnya langsung mengerti bahwa ini adalah suara dua domain yang bertabrakan dan pecah. Dan domain luar angkasa pihak lain telah menutupi kekosongan di mana tubuhnya berada di beberapa titik. Hal yang menakutkan adalah dia tidak sadar. Dan ini bukan hal yang paling menakutkan, yang lebih menakutkan Wan Xie Zun adalah suara retakan dikeluarkan oleh domain Wan-nya. Dan domain luar angkasa pihak lain begitu menakutkan sehingga setelah domain Wan Xi-nya dirilis, itu seperti ketika telur mengenai batu, langsung pecah. Melihat tuan jahat Wan Qi yang terus-menerus bertarung di medan luar angkasa, mata Qin Chen acuh tak acuh, dan jejak penghinaan ditarik di sudut mulutnya, dan dia berkata, "Ini adalah akar dari harga dirimu. Di depan saya, Anda benar-benar ingin menggunakan telapak tangan kecil yang gelap ini. Kita harus mengambil kursi ini dan mengguncang pohon." Setelah suara Qin Chen jatuh, dia melangkah keluar dalam satu langkah, tetapi dia tidak melihat gerakan apapun, dan dia mendengar klik. Dan telapak udara gelap besar yang awalnya ditangguhkan tidak jauh di atas kepala Qin Chen tiba-tiba meledak tepat di bawah langkah Qin Chen. Berubah menjadi aturan energi gelap yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dalam kehampaan, serapu gelembung sabun di udara. Dalam kehampaan, Qin Chen berjalan menuju Tuan Jahat Wan Chen selangkah demi selangkah. "KKK." Tuan Jahat Wan Qi tiba-tiba merasa bahwa kehampaan di sekitarnya menekannya seperti gunung raksasa. Dan ketika pria muda di depannya mendekat, kekuatan yang menindas ini menjadi semakin kuat. Dengan ledakan, Xie Zun Wan Chen berderit di sekujur tubuhnya. Dan tubuh fisiknya terus-menerus roboh dan tenggelam, bahkan ada darah jiwa yang hitam. Itu memercik seperti panah tajam. Tidak bagus. Pada saat ini, Evil Lord Wan Qi telah ketakutan keluar dari akalnya. Domain adalah salah satu cara paling ampuh untuk setiap alam tatanan 3 kali lipat untuk melarikan diri. Kedalaman. Dan 10,000 realem miliknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah wilayah lawan. Bukankah ini berarti bahwa pemuda di depannya sebenarnya adalah detasemen tahap akhir tingkat ketiga? Tidak, bahkan detasemen tahap akhir dari tingkat ketiga tidak akan pernah memiliki domain yang begitu menakutkan. Dan bahkan lebih tidak mungkin untuk menghancurkan domain pesanannya dengan mudah. Dengan cara ini, bisakah pria di depannya mencapai puncak detasemen rangkap 3? Kalau tidak, bagaimana menjelaskan bahwa pihak lain memiliki bidang yang begitu menakutkan? Pada saat ini, Wan Qi Xie Zun tidak beruntung di hatinya. Menghadapi pemandangan seperti itu, dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Pada saat ini ketika hidup dan mati dipertaruhkan, dia tidak bahkan berpikir tentang hal itu. Dia tiba-tiba melonjak ke langit. Bahkan jika tulang di sekujur tubuhnya retak dan terus-menerus hancur di bawah tekanan, dia tidak peduli tentang hal itu. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua, biar bisa terus mengikuti alur ceritanya. Dengan raungan dan dentuman, tubuhnya langsung terbakar dengan energi dunia bawah hitam legam, dan untaian benang sutra hitam keluar dari tubuhnya seperti rambut panjang hitam pekat. Berubah menjadi tak terhitung benang sutra hitam melilit Qin Chen, sementara menggigit dengan ganas pada kehampaan di sekitarnya. Dan sosoknya bahkan mundur saat dia menggunakan langkah ini, mencoba melarikan diri dari batasan domain Qin Chen. Penggerek semua jiwa yang dia tampilkan adalah penggerek yang sangat menakutkan di dunia bawah. Yang berspesialisasi dalam melahap domain untuk mencari nafkah, ini adalah kartu haul dan alat serangannya yang paling kuat. Dia menggunakan teknik ini untuk menyerang sebelumnya, dan dengan mudah merobek wilayah hutan Raja Hantu Hutan. Memaksa Raja Hantu Hutan untuk mundur dan terluka, wilayah ruang lawan bersifat sementara, tidak peduli apakah dia dapat melukai lawan pada akhirnya, dia masih punya cukup waktu untuk melarikan diri.
Selama dia keluar dari kehampaan ini, dengan begitu banyak master dari zona terlarang di belakangnya, seperti leluhur hantu naga, apakah dia masih takut pemuda di depannya akan gagal? Saat dia melepaskan belalang roh, semua belalang roh yang berubah menjadi benang sutra hitam membuka celah kecil mereka satu persatu. Dan pupil seperti jarum memancarkan cahaya kebencian dan kejahatan, dan menatap kehampaan di sekitarnya. Keras. Klik. Saya mendengar suara berderak yang padat, seolah-olah ulat sutera musim semi yang tak terhitung jumlahnya melahap daun murbei. Dan seolah-olah pasir dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya ditiup angin di gurun bergulung. Meskipun langit yang penuh dengan belalang roh terus membuka mulut kecil mereka untuk gigitan melihat kehampaan di wilayah sekitarnya, tampaknya nyamuk terkunci di dalam botol kaca. Dan tidak mungkin menembus kaca yang menjebak mereka. Segera setelah benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya yang ditampilkan oleh Yang Mulia Wan Qi keluar, mereka tampaknya dipenjara dalam kehampaan yang unik. Dan menabrak penghalang udara yang tak terlihat dengan keras, tidak peduli bagaimana mereka menggigit atau memukul tidak dapat bergerak maju. Apa? Melihat adegan ini, Xie Zun Wan Qi meledak kaget dan marah, dan tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Tidak mungkin penggerek jiwaku yang paling kuat tidak bisa menembus domain lawan. Di sisi yang berlawanan, setelah Qin Chen merasakan nafas belalang roh ini, dia mengeluarkan suara hei yang lembut, menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Ada belalang yang bisa melahap domain di dunia bawah ini. Jika itu adalah domain Qin Chen sebelum dia menyadari jantung ruang, mungkin ada kemungkinan ditelan olehnya. Tetapi domain Qin Chen hari ini telah diperkuat ke tingkat yang jauh melampaui alam tatanan abadi umum, dan hanya belalang yang menginginkannya. Untuk mencabik-cabiknya, itu sungguh menggelikan. Pikiran melintas di benak Qin Chen, tetapi tangan Qin Chen terus bergerak. Tuan jahat Wan Qi mulai menyerangnya begitu dia muncul, dan sekarang dia berbalik dan hendak lari. Bagaimana bisa begitu mudah? Kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau, ini benar-benar gratis. Qin Chen mencibir, mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan Rusty Sword yang misterius muncul di tangannya. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Evil Master Wan Qi bereaksi, pedang karat misterius Qin Chen telah mengeluarkan cahaya hitam dengan niat membunuh tanpa akhir dan menyerang. Dengan keras, kekosongan di depan mata Qin Chen langsung robek membuka celah, dan mereka yang menghalangi di depan Qin Chen terbelah menjadi dua tanpa perlawanan di bawah pedang Qin Chen. Cahaya pedang pembunuh hitam yang diubah oleh Rusty pedang langsung menebas Wan Qi Xie Zun yang hendak mundur. Xie Zun Wan Qi sangat ketakutan dan marah, itu adalah pertama kalinya dia melihat keberadaan Wan Ling Cici yang dapat dibelah dengan satu pedang. Saat ini dia tidak memiliki pikiran apapun di benaknya, ketika dia mengangkat tangannya, tirai cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar. Tirai cahaya hitam ini sangat padat sehingga ternyata menjadi tirai langit yang terdiri dari serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya, menutupi semua arah sekaligus. Serangga hitam yang padat ini segera berubah menjadi kumpulan langit di bawah desakan Wan Qi Xie Zun. Dan langsung menyapu ke arah Rusty Sword yang misterius. Wan Qi Xie Zun jelas ingin menggunakan serangga ini untuk mengalahkan serangan Qin Chen, pada saat yang sama waktu melarikan diri di sini. Hanya saja tirai langit hitam ini baru saja terbang setengah jarak dan Wan Qi Xie Zun merasa ada yang tidak beres. Alih-alih mempercepat, kecepatan penggerek yang tak terhitung jumlahnya yang dia desak menurun dengan cepat, seolah-olah penggerek yang tak terhitung jumlahnya tidak terbang masuk udara. Tapi perlahan-lahan bergerak maju dalam rawa. Sebelum Wan Qi Xie Zun memahami alasannya, dia merasa kehampaan di sekitarnya menjadi tersentak-sentak dan tubuhnya sendiri sepertinya terjebak dalam rawa, dan sulit untuk mundur di ruang ini. Tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki Wan Qi Xie Zun, dia segera mengerti bahwa dia diselimuti oleh domain Qin Chen lagi. Tetapi dia belum pernah melihat domain terpisah tiga yang begitu menakutkan, dan dengan basis kultivasinya, dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Mereka yang bergerak tidak bisa bergerak. Dia buru-buru mengubah wajahnya dan mengangkat kepalanya dengan ngeri, berteriak, berhenti, Yang Mulia ingin mengatakan sesuatu. Sebelum Wan Xie Zun selesai berbicara, pedang berkarat misterius Qin Chen dan ngengat yang tak terhitung jumlahnya yang dia perlihatkan telah bertabrakan satu sama lain.
lainnya, bersama-sama. Dengan ledakan, lampu guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus dari cahaya pedang hitam yang ditampilkan Qin Chen. Lampu guntur hitam ini menyebar, dan segera belalang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kehampaan dengan suara gemerisik, dan kemudian berubah menjadi abu terbang. Pada saat yang sama, energi pedang hitam yang ditampilkan Qin Chen melintasi ruang antara dia dan Xie Zun Wanqi, dan mencapai puncak Xie Zun Wanqi. Pada saat ini, Wanqi Xie Zun berada di wilayah Qin Chen, dan dia belum sepenuhnya melarikan diri, melihat cahaya pedang misterius berkarat itu mendekat. Matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi putus asa. Puff! Noda darah hitam tiba-tiba muncul di tengah alis Wanqi Xie Zun, dan kemudian kabut hitam keluar dari noda darah, bahkan tanpa bergerak, seluruh tubuhnya terbelah dua oleh Qin Chen dalam sekejap. Di bawah cahaya hitam, mata Xie Zun Wanqi melebar, tubuhnya terbelah menjadi dua, dan kabut hitam meledak. Diikuti oleh seberkas cahaya jiwa yang melesat ke langit langsung dari lautan jiwa Xie Zun Wanqi. Yang mulia, ada yang ingin saya katakan, semuanya, bantu saya. Xie Zun Wanchen tampak ketakutan, dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan mampu menahan bahkan satu pertempuran pun di tangan lawan, dia meraung ketakutan. Dan pada saat yang sama mundur dengan liar, tetapi sebelum dia sempat pergi, dia jiwa ilahi langsung terjepit oleh tangan besar Qin Chen. Teman. Wanqi Xie Zun berbicara dengan ngeri. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen mencibir, dan dengan kekuatan langsung, dia menghancurkan jiwa Wanqi Xie Zun menjadi bubuk. Ledakan. Dalam sekejap, asal detasemen rangkap 3 yang menakutkan runtuh dalam kehampaan, membentuk gelombang kejut yang menakutkan, berosilasi dengan gila-gilaan antara langit dan bumi. Seluruh proses terdengar seperti waktu yang lama, tetapi pada kenyataannya, Qin Chen telah membunuh Evil Lord Wanqi yang menyerangnya, dan bahkan jiwanya musnah menjadi abu. Tanpa tersisa sedikit pun. Kesunyian. Ada keheningan yang mati di lapangan untuk sesaat. Adegan seperti itu membuat ekspresi semua penguasa area terlarang hadir sangat jelek seketika, banyak orang bahkan ngeri dan tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya menatap ngeri pada pemuda yang berdiri di kehampaan di depan mereka. Tak berujung kengerian muncul di hatiku. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran yang bergema di benak mereka. Siapa pria di depannya ini? Bab 5344. Pengampunan dunia bawah. Qin Chen memenggal kepala Wanqi Xie Zun dengan satu gerakan, dan segera menyingkirkan harta yang tersimpan di tubuhnya, lalu mengangkat tangannya. Dan menyatukannya dengan sumber asli Wanqi Xie Zun ke dunia yang kacau. Selama seluruh proses, Qin Chen bahkan tidak melihat orang lain yang hadir. Tindakan mengabaikan semua orang yang hadir ini segera membuat wajah banyak orang kuat yang hadir menjadi sangat jelek. Orang gila, manakah dari banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir bukan yang terbaik di tempat terbengkalai ini? Orang-orang di tingkat master dari area terlarang, apalagi di tanah terlantar, bahkan jika mereka berada di luar tanah terlantar, mereka pasti adalah penguasa sisi kapan mereka begitu diabaikan. Pada saat ini, sikap Qin Chen yang mengabaikan mereka langsung membuat banyak orang merasa tidak puas. Hanya saja mereka tidak puas, tetapi Qin Chen sama sekali tidak peduli dengan pikiran mereka. Setelah dengan tenang mengumpulkan semua barang yang ditinggalkan oleh Wanqi Xie Zun, mata Qin Chen tertuju pada Wan Gu Mingzu yang ada di samping. Qin Alis Chen langsung mengerutkan kening untuk Wan Gu Mingzu, yang dipenuhi bekas luka di sekujur tubuhnya. Wan Gu, mengapa kamu menjadi sangat malu? Aku memintamu untuk menjaga tempat ini di sini. Apakah ini caramu menjaga tempat ini? Tidak ada gunanya. Qin Chen mendengus dingin. Niat membunuh Xie Zun yang terkendali melonjak keluar lagi, membuat suara bantingan dalam kekosongan. Wang Wu Mingzu terkejut. Apa artinya lebih sedikit debu? Sebut dirimu Wang Wu. Apakah ini akan mengungkapkan identitas Anda? Memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, memenggal kepala Wanqi Xie Zun dengan santai, dan sekarang begitu mendominasi dan sombong, Wan Gu Mingzu tiba-tiba merasa bersemangat. Memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah Tuan Muda Chen berencana untuk menipu dan menakut-nakuti master area terlarang lainnya di sini? Begitu pikiran ini keluar, Wang Wu Mingzu terkejut, bukan tidak mungkin.
Sekarang mereka bertiga menghadapi penguasa area terlarang dari seluruh tempat yang ditinggalkan, meskipun Chen Shao entah bagaimana telah meningkatkan kekuatannya begitu banyak setelah memasuki ruang. Itu, ada terlalu banyak orang kuat di sini, dan hanya mereka yang ada di adegan jumlah mereka tidak kurang dari 10. Jadi jika yang kuat bergabung, tidak peduli seberapa kuat mereka bertiga, itu mungkin merepotkan. Terlebih lagi, Wang Mingzu tahu betul bahwa tujuan kedatangan Qin Chen ke dunia bawah bukanlah untuk mendominasi tempat terlantar ini, tetapi untuk menyelamatkan orang. Tugas yang paling mendesak adalah meninggalkan tempat terlantar ini secepat mungkin. Tuan dari ini daerah terlarang. Bagaimana Tuan Muda Chen meninggalkan daerah terlarang di Laut Mati? Memikirkan hal ini, Wang Mingzu buru-buru menjadi bersemangat, berlutut dengan satu kaki ke Qin Chen dalam pandangan penuh, dan memberi hormat dengan ketakutan. Kembali ke Tuhan, ketidakmampuan bawahan yang mengganggu mundurnya Tuan Ming, kejahatan bawahan. Pantas mati. Tuan Mingzu akan menghukummu. Jiwa Wang Mingzu bergetar, dan dia bersujud di tanah, seperti seorang punggawa yang menghadap kaisar hidup dan mati, ketakutan muncul dari lubuk hatinya. Tuan dunia bawah. Tapi pembangkit tenaga listrik lain yang hadir semuanya terkejut ketika mereka mendengar nama Wang Mingzu disebut Qin Chen, dan mata mereka berubah drastis ketika mereka melihat Qin Chen. Apa judul yang bagus? Di dunia bawah, setiap orang kuat memiliki gelarnya sendiri, dan setiap gelar secara alami memiliki arti khusus. Secara umum, sebagian besar pembangkit tenaga Eternal Order Realm adalah leluhur hantu, raja hantu, dan leluhur hantu. Di antara mereka, gelar pemilik makam Dewa Kematian sudah sangat menakutkan. Lagi pula, berani menyebut dirinya Dewa Kematian dianggap tidak sopan. Gelar seperti itu juga digunakan di tanah terbengkalai. Mereka yang tidak puas akan membawa bencana pada diri mereka sendiri. Tapi pria di depannya ini benar-benar bergelar Tuan Dunia Bawah. Mendesis. Semua orang tersentak, hati mereka kaget, apa latar belakang orang ini? Gelar seperti itu jauh lebih besar daripada Dewa Kematian, setidaknya dalam ingatan mereka, selama ratusan juta tahun. Tidak ada seorang pun di dunia bawah yang berani menggunakan gelar seperti itu. Terlebih lagi apa yang orang ini sebut sebagai Raja Hantu Hutan sebelumnya. Apa yang terjadi di sini? Awalnya mereka mengira itu adalah kesalahan bicara Qin Chen, tetapi dari tindakan dan gelar Raja Hantu Hutan, jelas bahwa tidak ada kesalahan bicara. Eksentrik. Untuk sementara waktu, banyak spekulasi muncul di benak setiap orang. Hukuman. Pada saat ini, Qin Chen mendengus dingin, dan berkata dengan dingin kepada Wang Mingzu. Penjagamu tidak efektif, aku akan menghukummu, dan ada Suang Wei, aku akan membiarkan dia dan kamu. Kamu menjaga tempat ini bersama-sama, dan kamu terjebak. Kamu benar-benar sampah yang tidak berguna. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen menoleh, menatap leluhur iblis darah, dan berkata dengan jijik, dari mana asalmu, beraninya kamu menjebakku? Bawahanku, segera lepaskan dia, dan kemudian bersujud untuk mengakui kesalahanmu, aku mungkin mempertimbangkan untuk memberimu jalan. Keluar, jika tidak, yang mulia akan seperti orang itu sebelumnya, dan kamu akan mati di sini. Kata Qin. Aura sengit tiba-tiba melonjak di tubuh Chen. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, tidak terhitung bahwa orang ini membunuh master jahat Wan Qi, tapi sekarang dia bahkan ingin membunuh leluhur hantu iblis darah. Leluhur hantu setan darah memandang Qin Chen dengan sungguh-sungguh, dan sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar guru makam Dewa Kematian tiba-tiba mendengus dingin, Yang mulia memiliki nada yang begitu besar, Anda membunuh Wan Xie Zun segera setelah Anda keluar, sekarang bahkan saudara Suesa ingin membunuhnya. Mengapa? Apakah tempat terlantar ini adalah tempat pribadi Anda? Ada banyak orang kuat lainnya di lapangan, yang mulia akan membunuh saudara Suesa sekarang. Maukah Anda membunuh saya dan master lain dari area terlarang hadir di masa depan? Bisakah kamu membunuhnya sendiri? Tanda seru. Petik 2. Setelah mengatakan ini, pemilik makam Dewa Kematian meledak menjadi aura, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba berdesir di auranya, seolah-olah dia ingin membela semua orang yang hadir. Qin Chen mencibir, Dewa Kematian ini segera setelah
Pemiliknya dari makam membuka mulutnya, dia sudah tahu tujuan pihak lain. Tujuan mengatakan kata-kata ini adalah untuk membuat dirinya dan pemilik lain dari area terlarang berdiri di sisi yang berlawanan. Qin Chen segera tersenyum di dalam hatinya, dan lalu roboh dalam satu langkah. Keluarlah. Kamu benar, Wan Gu dan Xuan Gui termasuk kursi ini, jika kamu berani menyentuh orang kursi ini, jika kamu tidak memberikan penjelasan, kursi ini akan membunuhmu, jadi apa tentang kamu? Qin Chen sama sekali tidak takut dengan aura penguasa makam Dewa Kematian. Sebaliknya, niat membunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat, seolah-olah dia akan menyerang dengan keras kapan saja, bahkan jika dia melawan semua penguasa area terlarang yang ada. Jika sebelum menyadari jantung ruang aura yang dikeluarkan oleh pemilik makam Dewa Kematian benar-benar dapat menekannya. Tapi sekarang setelah menguasai sebagian dari kekuatan jantung ruang aura pemilik makam Dewa Kematian di depannya luar biasa, tetapi di mata Qin Chen ayolah. Dibandingkan dengan niat membunuh yang dikeluarkan oleh jantung ruang sebelumnya, itu tidak pada tingkat yang sama. Ada begitu banyak master zona terlarang di sekitar, jika dia mundur setengah langkah, dia akan benar-benar jatuh memaksakan. Nada arogan seperti itu. Pemilik makam kematian segera berteriak dengan marah, dia tidak menyangka dia menarik bendera sebesar itu, dan pria di depannya tidak memberikan muka sama sekali. Bab 5345. Wilayah Sempurna. Pada saat ini, pemilik makam Dewa Kematian terkejut dan marah, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen tidak akan memberinya wajah di depan begitu banyak penguasa di area terlarang. Bukankah dia takut menyinggung penguasa semua area terlarang? Menurutnya, tidak peduli apa identitas, kekuatan, atau asal-usul Qin Chen di depannya, apa yang dia katakan barusan, ditambah dengan aura yang dia keluarkan. Dan di depan begitu banyak penguasa area terlarang, pihak lain harus selalu menahan diri. Agak memprihatinkan. Dengan cara ini, dia akan lebih unggul dalam hal aura, dan juga akan meniadakan dampak pemenggalan kepala Wan Qi Xie Zun oleh Qin Chen beberapa saat yang lalu. Tapi apa yang tidak diharapkan oleh pemilik makam Dewa Kematian adalah bahwa Qin Chen tidak terpengaruh oleh auranya sama sekali. Dan dia bahkan tidak berbicara dengan sopan, ini membuatnya takut dan marah, tetapi juga jejak ekstasi muncul di wajahnya. Hati lagi. Oke, bagus sekali, sepertinya Yang Mulia ingin menutupi langit dengan satu tangan di tanah terlantar ini. Saya sudah lama berada di tanah terlantar, dan saya belum pernah melihat pria sombong seperti itu. Di tanah terlantar saya, yang kuat itu seperti awan. Apakah karena kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan? Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melawan kami dan orang kuat lainnya di begitu banyak tempat terbengkalai. Dengan kekuatanmu sendiri. Sabit itu langsung didesak olehnya. Saya melihat bayangan pisau hitam bermekaran di sabit kematian dalam sekejap. Bayangan pisau hitam ini terhubung dalam lingkaran. Dan fluktuasi energi kematian yang disebabkan olehnya telah membuat master lain dari area terlarang di sekitar merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Dalam hal kultivasi, penguasa makam Dewa Kematian lebih kuat dari Yang Mulia Wan Mo. Dalam hal kekuatan, pemilik makam Dewa Kematian dengan sabit Dewa Kematian juga lebih unggul dari Yang Mulia Wan Mo. Jadi ketika Master Makam Dewa Kematian sepenuhnya merangsang asalnya sendiri dan mengaktifkan sabit Dewa Kematian sudah berdengung di udara sebelum menyerang. Akan langsung menjadi ketiadaan. Penguasa Makam Dewa Kematian mengorbankan sabit kematiannya sendiri dan tidak menembak secara langsung, tetapi memandang Qin Chen dengan dingin. Yang berarti bahwa bahkan jika Anda telah membunuh tuan jahat sebelumnya, saya penguasa makam Dewa Kematian, sama sekali tidak akan takut padamu, kami. Semua sama sekali tidak takut padamu. Ini membuat penguasa area terlarang diam-diam menghela nafas pada kekuatan penguasa makam Dewa Kematian, dan pada saat yang sama tidak bisa tidak melihat Qin Chen. Ingin melihat bagaimana dia akan menghadapinya. Hanya detasemen tahap akhir tingkat ketiga, berpura-pura berada di sini, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mewakili seluruh tanah terbengkalai? Dan berani mengaktifkan senjata di depanku, hal hidup dan mati, mari kita lihat bagaimana kursi ini menghancurkanmu.
kata Qin Chen dengan wajah menghina. Setelah mengatakan ini, sebelum pemilik makam Dewa Kematian membuka mulutnya, pedang berkarat misterius muncul di tangannya. Dan dia menebas pemilik kursi itu. Makam Dewa Kematian. Pada saat ini, niat membunuh di hati Qin Chen terkonsentrasi dengan panik, dan alasan mengapa dia membunuh Wan Qi Xiezun begitu dia keluar adalah untuk membangun prestise. Seperti yang diduga Wang Wu Mingzu sebelumnya, dia masih harus meninggalkan tempat yang ditinggalkan ini. Jika dia ingin pergi dari sini, bantuan dari banyak penguasa zona terlarang yang hadir sangat diperlukan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang cukup, tidak mungkin untuk membunuh semua orang yang hadir. Penguasa area terlarang. Tapi sekarang pemilik makam Dewa Kematian sengaja membiarkannya berdiri di seberang semua penguasa area terlarang. Jika dia berhasil, bukankah dia akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain? Jadi Qin Chen tidak memberi Tom Master of Death God waktu lagi untuk berbicara, dia hanya menebas dengan satu pedang. Dan langkah pertama menggabungkan kekuatan supernatural ruang angkasa teratasnya dengan pemahamannya tentang jantung ruang. Pemilik makam Dewa Kematian tidak menyangka bahwa Qin Chen akan memukulnya begitu dia mengatakannya, dan sebelum dia sempat memikirkannya. Sabit Dewa Kematian telah dikorbankan dengan seluruh kekuatannya. Bayangan pedang hitam tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya segera membengkak dan berkumpul menjadi hitam panjang yang mencengangkan. Cahaya pisau hitam panjang menghalangi pedang berkarat misterius Qin Chen, dan pada saat yang sama, bayangan pisau hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya melapis dan berubah menjadi pisau. Melengkung hitam, mencoba menyerang Qin Chen dari sisi tempat keduanya bertabrakan. Udara yang sangat mati datang, dan cahaya pisau hitam sepanjang 10.000 zang benar-benar membawa kekuatan robek yang kuat. Qin Chen bahkan merasa bahwa pedang berkarat misterius di tangannya akan dipotong menjadi hitam oleh sabit maut. Cahaya pisau itu robek dan bergetar. Detasemen terlambat 3 kali lipat. Ini adalah asal mula Tom Master of the Death God yang mencapai tahap akhir dari Eternal Order Realm. Dikombinasikan dengan serangan mengerikan yang dilepaskan oleh Ming Bao teratas, ini juga alasan mengapa Wang Wu Mingzu takut Master Makam Dewa Kematian. Secara umum, tidak peduli seberapa kuat transendensi rangkap 3 tahap akhir, kekuatannya terbatas, tetapi setelah dilengkapi dengan Ming Bao tingkat atas, kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Dibandingkan dengan transendensi rangkap 3 biasa, itu akan menjadi beberapa tingkat horor. Qin Chen senang dan tidak takut. Dia bahkan mendengus dingin, dan auranya pecah lagi. Di bawah gelombang sumber, bidang luar angkasa yang menakutkan dengan cepat meresap, dan ruang di sekitarnya bahkan membeku. Pemilik makam Dewa Kematian merasa bahwa energi pisau dari sabit kematiannya mulai melambat, dan ketika cahaya pisau hitam yang menakutkan itu terus-menerus padam, tampaknya ditindas oleh semacam kekuatan yang menakutkan, dan itu bergetar hebat. Yang lebih mengejutkan pemilik makam Dewa Kematian adalah bahwa kehampaan di sekitarnya juga dengan cepat mengeras. Pada saat ini, dia seperti serangga yang perlahan membeku dalam damar. Dan menjadi sangat sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Wajah pemilik makam Dewa Kematian tiba-tiba berubah. Sebelum itu, dia bertanya-tanya mengapa Wan Qi Xiezun begitu mudah dipenggal di bawah serangan Qin Chen. Dengan mudah orang kuat seperti Wan Qi Xiezun. Tetapi pada saat ini, Master Makam Dewa Kematian akhirnya mengerti bahwa domain anak di depannya begitu menakutkan. Kekuatan ruang yang menakutkan bahkan dapat membekukan nafas sabit Dewa Kematiannya sendiri. Apa yang bisa dilakukan oleh Tuan Jahat itu? Lakukan untuk menghentikannya. Ini jelas merupakan ranah level sempurna. Penguasa Makam Dewa Kematian tersentak. Dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain selain ini. Ini jelas merupakan alam yang telah mencapai puncak tatanan abadi, jika tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dan di bawah domain yang mengerikan, sabit kematiannya akan ditekan. Jika dia tidak dapat menembus domain lawan dalam waktu singkat, maka sabit kematiannya akan sepenuhnya ditekan. Begitu sabit maut ditekan, dia yang juga berada di wilayah lawan juga akan menjadi sangat berbahaya, dan dia bahkan akan mengikuti jejak roh jahat. Pemilik makam Dewa Kematian bahkan tidak memikirkannya, dia sudah mulai membakar sumbernya, dan menanamkan semua nafas yang menakutkan ke sabit Dewa Kematian dalam sekejap.
Dan riak energi kematian yang menakutkan segera muncul di kematian. Sabit Tuhan, membunuh. Kehampaan di sekitarnya. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, dan pemilik makam Dewa Kematian tidak bisa menahan nafas lega ketika sabit Dewa Kematian mengguncang ruang di sekitarnya, dan dia akan mundur pada saat yang sama. Boom! Namun, sebelum pemilik makam Dewa Kematian bisa mundur, pedang berkarat misterius itu telah menghantam sabit Dewa Kematian, dan terdengar suara yang mengejutkan. Energi kematian memercik kemana-mana, dan pisau hitam yang mencapai langit benar-benar diaktifkan pada sabit Dewa Kematian. Udara langsung menghilang, dan nafas kematian yang mengerikan menyapu ke segala arah. Namun, niat membunuh spasial yang muncul dari pedang berkarat misterius belum sepenuhnya diserap oleh cahaya pedang, tetapi menembus cahaya hitam sabit maut. Dan niat membunuh yang menembus cahaya hitam langsung terbelah di dada. Boom, ada raungan yang mengejutkan, dan baju besi Mingbao di dada penguasa makam Dewa Kematian langsung diledakkan, memunculkan garis esensi darah hitam. Dan seluruh orang itu terbang keluar dengan berat. Seluruh proses terdengar seperti waktu yang lama, tetapi sebenarnya hanya dalam sekejap, semua orang melihat bahwa Qin Chen menghancurkan serangan pemilik makam Dewa Kematian dengan pedang. Dan langsung menerbangkan pemilik makam Dewa Kematian keluar, menumpahkan darah ke langit. Adegan seperti itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Bab 5346. Dua surga dan bumi. Pada saat ini, semua penguasa dari area terlarang memandang Qin Chen yang tergantung di sana dengan kaget, dan gelombang badai menggulung di hati mereka. Hilang. Makam penguasa kematian juga dikalahkan. Melihat pemilik makam Dewa Kematian terbang keluar karena malu, dengan bekas pedang yang dalam di dadanya, dan memuntahkan darah dari mulutnya. Semua pemilik area terlarang yang hadir tidak tahu seperti apa itu. Bahkan lebih buruk. Ini makam penguasa maut. Salah satu master zona terbatas teratas di Forsaken Land. Saat itu, pemilik makam Dewa Kematian datang ke tanah terlantar untuk pertama kalinya, karena dia bertindak terlalu sombong dan menyinggung banyak orang, di antara mereka. Tiga penguasa area terlarang bergabung secara diam-diam untuk menyergap pemilik makam. Makam Dewa Kematian karena mereka tidak dapat memahami pemilik makam Dewa Kematian bunuh dia di sini. Akibatnya, setelah disergap, pemilik makam Dewa Kematian tidak takut sama sekali, dan langsung membakar sumbernya, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Tidak hanya menahan serangan diam-diam dari ketiga orang itu, tetapi juga menggunakan sabit kematian dengan kuat untuk melukai dua dari mereka secara serius. Dan ketiganya mundur dengan cepat karena terkejut, rekor itu mengejutkan seluruh tanah terbengkalai. Namun pemilik makam kematian tidak menyerah, lalu memanfaatkan kesempatan pihak lain untuk bubar, langsung menuju salah satu kawasan terlarang, memenggal kepala pemilik kawasan terlarang. Dan akhirnya membantai semua makhluk di dalamnya. Area terlarang, tidak meninggalkan anjing atau anjing, benar-benar berlumuran darah. Dia menghancurkan seluruh area terlarang, dan bahkan gerbang gunung dihancurkan berkeping-keping olehnya. Sebuah sensasi di tanah terbengkalai. Setelah dua master area terlarang yang tersisa mengetahuinya, mereka terlalu takut untuk bubar. Belakangan, master area terlarang lainnya di tanah terbengkalai maju untuk berdamai. Kedua master area terbatas itu terpaksa meminta maaf. Berjanji untuk tidak mengganggu mereka. Pertempuran itu benar-benar mengukuhkan reputasinya sebagai Dewa Kematian. Namun kini, pemilik makam yang dulunya begitu mendominasi dan sombong itu justru dihalau oleh bocah di depannya dengan satu gerakan. Adegan seperti itu membuat banyak orang kuat menghadirkan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wilayah yang dirilis oleh orang ini sepenuhnya di atas pemilik makam Dewa Kematian. Mungkinkah basis kultivasi orang ini lebih kuat dari pemilik makam Dewa Kematian? Tetapi mengapa nafas di tubuhnya begitu sulit untuk dicongkel? Para prajurit dunia bawah tidak hanya memblokir sabit maut dari pemilik makam Dewa Kematian, tetapi juga tidak kehilangan angin dalam konfrontasi. Dan secara paksa menerobos serangan sabit Dewa Kematian. Mungkinkah dikatakan pedang hantu itu di tangan orang ini lebih menakutkan daripada sabit Dewa Kematian? Puncak detasemen 3 tahap akhir. Ditambah senjata dunia bawah tingkat atas ini.
Pada saat ini, Guilong Guizu dan yang lainnya menyipitkan mata ke arah Qin Chen dan pedang berkarat misterius di tangannya, merasa terkejut di hati mereka. Tidak peduli yang mana dari keduanya, itu cukup membuat semua orang waspada. Kini kombinasi keduanya membuat hati semua orang tenggelam. Dan mereka semua mengerti bahwa tanah terlantar akan segera berubah. Mereka kaget, dan pemilik makam Dewa Kematian semakin ketakutan dan marah. Dia berlumuran darah, dan menatap Qin Chen dengan marah, hatinya gemetar. Dia, Dewa Kematian yang agung, kehilangan tuan makam. Mengandalkan sabit kematian selama ini, dia telah merajalela di tanah terlantar. Kapan dia menerima penghinaan seperti itu? Harta karun Top Ming. Master makam Dewa Kematian menatap pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen di depannya. Pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen terlihat sangat biasa, tetapi kekuatan yang meletus sebelumnya membuatnya bangun seketika. Ini jelas merupakan senjata gelap tingkat atas. Karena harta gelap biasa tidak dapat menahan serangan sabit mautnya sama sekali. Tuan Mingzu perkasa. Myriad Bone Mingzu terkejut dan berteriak dengan penuh semangat. Brengsek, brengsek, brengsek. Tuan muda Chen terlalu hebat, bukan? Sudah berapa lama sejak itu, dan kekuatan Sao Chen telah meningkat ke level ini? Ini hanya sesat. Pada saat ini, Wangu Mingzu benar-benar diyakinkan oleh Qin Chen. Tidak heran bahkan Kaisar Agung sangat sopan kepada Chen Sao dengan bakat dan kekuatan seperti itu, memberinya waktu. Tidakkah dia bisa menyapu seluruh dunia bawah? Mendengar kata-kata Wangu Mingzu, Qin Chen mendengus dingin, menunjukkan penghinaan di wajahnya. Kamu punya wajah untuk mengatakannya. Menurutmu siapa yang kalah? Ternyata hanya ini yang ada di depanmu. Gai, kekuatan orang ini tidak jauh lebih kuat dari semut, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang seperti itu. Jangan katakan bahwa kamu berada di bawah komandoku di luar di masa depan. Wangu Mingzu sedih wajahnya, dan buru-buru menjelaskan, Tuan Dunia. Bahwa tuanku, bukan hanya pria di depanku yang menyerang bawahannya tadi, tetapi juga Tuan Jahat Wan Qi, leluhur hantu roh raksasa, dan hantu tua. Jiu Ying. Kekuatannya, bagaimana dia bisa dilukai oleh master makam seperti itu? Oh! Qin Chen mengerutkan kening. Di samping, leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, merasa sangat menyesal di hati mereka. Jika saya tahu bahwa Raja Hantu Dunia Bawah memiliki latar belakang yang begitu dalam, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk muncul jika saya membunuh mereka. Pada saat ini, keduanya tidak bisa membantu tetapi tenggelam dalam hati mereka. Aku akan membicarakan urusanmu nanti, dan aku akan membicarakannya setelah aku membunuh semut terlebih dahulu. Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Wangu Mingzu, menoleh untuk melihat penguasa makam Dewa Kematian lagi, dan berkata dengan mendengus dingin. Nak, kamu memang memiliki kekuatan, mampu bertahan dari serangan kursi ini. Tidak heran kamu begitu sombong sebelumnya, tapi sayangnya kamu hanya memiliki sedikit kekuatan. Kali ini kita akan lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dari kursi ini. Setelah mengatakan itu, Qin Chen sama sekali tidak menunggu makam Dewa Kematian. Tuhan menjawab, segera setelah Rusty Sword yang misterius mengangkat tangannya, aura pedang yang menakutkan niat membunuh dirangsang lagi. Dan aura pedang niat membunuh ini berubah menjadi garis-garis cahaya pedang hitam, yang muncul di kepala penguasa makam Dewa Kematian dalam sekejap. Pemilik makam Dewa Kematian tiba-tiba merasakan kebencian yang besar. Dengan basis kultivasinya, dia selalu sombong. Dia biasa membunuh orang lain dengan santai. Kapan orang lain begitu membencinya? Tetapi meskipun dia kesal, dia selalu waspada, bahkan Qin Chen sangat menakutkan sehingga dia tidak berani ceroboh sama sekali. Dan dia bahkan tidak berani merawat lukanya. Cahaya berkabut menebas garis-garis itu, aura pedang pembunuh hitam di atas kepalanya. Ledakan. Sabit kematian meledak dengan cahaya yang mengejutkan, hampir merobek langit. Tunggu apa lagi? Orang ini melanggar hukum di tempat yang saya tinggalkan, dan dia sama sekali tidak memperhatikan saya. Jika Anda tidak mengambil tindakan lagi, setelah orang ini menyerang saya, Anda akan menjadi yang berikutnya, Sabit meraung. Beraninya kamu menabur perselisihan. Qin Chen mendengus dingin. Sebelum suara pemilik makam Dewa Kematian benar-benar jatuh.
Energi pedang pembunuh Qin Chen telah bertabrakan dengan sabit pemilik makam Dewa Kematian, kekuatan mengerikan yang terkandung di udara membuat sabit Dewa Kematian dikorbankan oleh penguasa makam. Dewa Kematian bergetar terus-menerus dan udara kematian hitam di atasnya terbelah seperti salju yang mencair di bawah serangan menakutkan Qin Chen. Sialan, mengapa kekuatan serangan lawan begitu kuat? Penguasa makam Dewa Kematian ketakutan dan geram. Pada saat ini, aura pedang pembunuh Qin Chen mengandung aura gemuruh seperti guntur gelap. Serangan kematiannya sangat tertahan, dan itu benar-benar langsung merobek cahaya dari luar sabit kematiannya, turun di depannya. Ledakan. Cahaya pedang guntur hitam dan gelap yang besar langsung muncul di depan pemilik makam Dewa Kematian, membawa niat yang menakutkan dan membunuh. Tidak baik. Pemilik makam Dewa Kematian terkejut. Pada saat kritis, dia dengan panik mendesak domainnya sendiri, dan pada saat yang sama, dia menebas dengan sabit maut di tangannya dengan putus asa, dan sosoknya buru-buru ingin mundur dengan kasar. Tapi begitu dia bergerak, dia merasakan kehampaan di sekitarnya mengeras lagi, dan sosoknya menggeliat seperti siput di kehampaan yang membeku ini. Sekali lagi, dia tidak bisa menahan perasaan benci yang besar di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun di tanah terlantar ini, itu adalah pertama kalinya dia sangat dirugikan dalam pertarungan. Domain lawan terlalu kuat dan benar-benar melampaui dia. Tanpa bantuan domain, kekuatan tempurnya tidak dapat ditampilkan sepenuhnya sama sekali. Kamu tidak boleh terkena cahaya pedang hitam ini. Ah! Rasa krisis yang kuat membuat pemilik makam Dewa Kematian mengayunkan sabit maut dengan sembarangan, dan terdengar ledakan, dan dibawa perlawanan gila dari makam pemiliknya. Sabit kematiannya kegilaan tergeletak di depannya, dan pada saat kritis, dia menghantam cahaya pedang guntur yang hitam dan gelap seperti guntur. Diblokir. Master makam Dewa Kematian sangat gembira. Selama sabit mautnya bisa mengenai serangan lawan, dia akan bisa memblokirnya. Sejauh ini, dia belum melihat serangan yang bisa langsung menembus kematiannya sabit. Tetapi sebelum ekstasi di hatinya mereda, penguasa makam Dewa Kematian melihat dengan ngeri bahwa setelah sabit kematiannya mengenai cahaya pedang guntur gelap hitam besar. Cahaya pedang guntur hitam gelap hancur dalam sekejap, salah satu pedang busur guntur Qi menyerang tepat di bagian atas kepalanya. Pemilik makam Dewa Kematian terkejut, dalam kepanikan, dia hanya punya waktu untuk menggerakkan tubuhnya ke samping, dan energi pedang busur petir telah mengenai bahu kanannya. Ada tamparan, darah mengalir, dan pemilik makam Dewa Kematian berteriak, tangan kanannya hangus hitam di bawah cahaya pedang busur petir, dan setengah lengannya hampir hancur berkeping-keping. Seluruh orang itu seperti tas kain terbang karena malu. Dan saat dia dikirim terbang, Qin Chen mendengus dingin, tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, dan beberapa semburan cahaya pedang datang. Dia dan pemilik makam Dewa Kematian sudah mengambil alih perseteruan tersebut. Di antara begitu banyak orang yang hadir, pemilik makam Dewa Kematian adalah orang yang harus dia bunuh, jadi wajar saja dia tidak akan menahan diri sedikit pun. Melihat begitu banyak cahaya pedang gelap bergegas menuju wajahnya, penguasa makam Dewa Kematian ketakutan karena akalnya, kilasan cahaya pedang hampir membunuhnya sebelumnya. Bagaimana dia bisa menahan kemunculan tiba-tiba dari begitu banyak cahaya pedang kali ini? Leluhur hantu iblis darah, leluhur hantu roh raksasa, hantu tua Jiuying, kamu tidak perlu terburu-buru, kamu tidak akan bisa hidup bahkan jika aku mati. Dalam krisis. Pemilik makam Dewa Kematian buru-buru ketakutan dan meminta bantuan. Wajah leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying berubah, menunjukkan keraguan-raguan, tetapi hanya untuk sesaat ragu-ragu. Mereka mengertakkan gigi dan bergegas menuju penguasa makam Dewa Kematian. Ledakan! Ledakan! Dua pita hitam ditembakkan, dan dengan cepat berkumpul bersama dengan pemilik makam Dewa Kematian itu adalah leluhur dari roh raksasa dan hantu tua Jiuying. Karena mereka semua tahu bahwa mereka berdua juga yang menyerang Raja Hantu Hutan sebelumnya, dan karena mereka melakukannya, mereka hanya bisa pergi ke kegelapan satu arah, jika tidak. Ketika Qin Chen benar-benar memecahkan kematian pemilik makam Dewa, maka mereka berdua juga harus akan menempuh jalan yang sama dengan penguasa makam kematian, dan mati di tangan pihak lain.
Untuk rencana saat ini, hanya dengan bergandengan tangan mereka dapat memperoleh kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak mereka akan berakhir seperti Master Jahat Wan Qi. Bunuh! Keduanya berteriak serempak dengan wajah garang, dan meninju pedang Qin Chen dengan keras. Dengan keras leluhur hantu roh raksasa meninju, dan dalam sekejap, bayangan kepalan hitam berkabut mencapai langit, bayangan kepalan ini menjulang tinggi dan besar, seperti bintang besar. Menyapu segalanya dan menekan usia itu langsung mengenai Qin. Tinju Chen di atas pedang Qi. Di sisi lain, hantu tua Jiu Ying juga dengan cepat mengaktifkan sumber di dalam tubuhnya, dan hantu seperti ular roh hitam dengan cepat berenang keluar, ternyata bayi hantu hitam. Dengan tangisan menusuk dan menabrak Qin Chen di atas Qi pedang lain yang terbelah. Dengan bantuan leluhur roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying, penguasa makam Dewa Kematian menghela nafas lega, dan dengan raungan sabit maut di tangannya kembali memancarkan kecemerlangan hitam yang menyilaukan, dan menebas tiba-tiba. Ledakan. Beberapa aura yang mencengangkan langsung bertabrakan, dan raungan yang menghancurkan surga meletus. Di mata leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying, meskipun serangan Qin Chen menakutkan, seharusnya tidak sulit bagi mereka bertiga untuk menahan serangan lawan bersama-sama. Tapi ketika serangan mereka benar-benar bertabrakan dengan energi pedang Qin Chen, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Aura pedang pembunuh hitam Qin Chen mengandung kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan. Di bawah aura pedang Qin Chen, serangan yang mereka berdua lepaskan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka sama sekali. Tanpa kemampuan apapun, itu hancur dalam sekejap. Dan niat membunuh yang mengerikan dan kekuatan guntur yang gelap dengan gila-gilaan menembus ke dalam tubuh kedua orang itu bersama dengan serangan mereka. Tidak bagus. Leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying tiba-tiba merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu mengapa Wan Qi Xiezun dan penguasa makam Dewa Kematian begitu malu di depan Qin Chen sebelumnya serangan pihak lain kekuatannya sangat kuat sehingga jauh di atas mereka. Kekuatan semacam ini bukanlah kekuatan serangan itu sendiri, tetapi kekuatan unik yang terkandung dalam serangan itu, terutama niat membunuh, kekuatan guntur gelap yang menghancurkan segalanya. Dan kekuatan luar angkasa yang aneh dan tak terduga. Kombinasi dari ketiga kekuatan ini benar-benar tak tertahankan berdasarkan basis kultivasi mereka takut dan marah, keduanya buru-buru membakar asal mereka sendiri. Mendorong pertahanan fisik mereka ke ekstrim dalam sekejap. Dua ledakan terdengar, dan setelah tubuh leluhur roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying terkena energi pedang guntur gelap rahasia, dua kepulan darah hitam yang indah meledak dalam sekejap. Dan mereka berdua jatuh dengan keras dalam sekejap. Seketika terbang terbalik, dua tanda pedang yang dalam muncul di tubuh mereka energi pedang Qin Chen hampir membelah setengah dari tubuh mereka, dan mereka jatuh ke dalam kehampaan karena malu. Meskipun pemilik makam Dewa Kematian terluka parah, dia lebih baik daripada leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying dengan sabit Dewa Kematian. Dia mendesak sabit Dewa Kematian untuk menahan pukulan Qin Chen dengan paksa, dan tubuhnya membanting terbang mundur dengan suara, ia terbang puluhan ribu kaki sebelum berhenti dengan susah payah. Dan saat dia berhenti, dengan keras, kehampaan di belakangnya runtuh secara langsung, berubah menjadi aliran partikel di seluruh langit, dan pada saat yang sama, seteguk darah hitam keluar dari mulutnya lagi. Dengan cara yang sangat memalukan. Situasi. Pada saat ini, pemilik makam Dewa Kematian pada awalnya tidak memiliki penampilan agung, rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan jubahnya bahkan lebih compang-camping. Seolah-olah dia telah melewatinya. Gerbang neraka. Ini sangat sulit, mari kita lihat siapa lagi yang akan menghalangi jalanmu kali ini. Qin Chen melangkah maju, dan sekali lagi mendesak pedang berkarat misterius di tangannya, dia akan membunuh pemilik makam Dewa Kematian lagi. Brother Bloodvian, selamatkan aku. Pemilik makam Dewa Kematian terkejut, dan dia tidak peduli dengan wajah, dia berteriak dengan tergesa-gesa dan mundur dengan kasar. Begitu makam penguasa Dewa Kematian selesai berbicara, lautan darah yang sangat besar melonjak dari kehampaan di samping, dan menyapu ke arah Qin Chen dengan panik. Nak, jika kamu ingin membunuh pemilik makam para dewa, sudahkah kamu bertanya pada leluhur ini?
Leluhur hantu iblis darah mendengus dingin. Dan raungan gemuruh bergema di seluruh dunia dalam sekejap. Ledakan. Melihat lautan darah mengambang dan tenggelam, tubuh leluhur hantu setan darah membengkak dalam sekejap, dan gelombang darah di seluruh langit melonjak ke langit dalam sekejap. Gelombang darah ini berubah menjadi pilar langit, masing-masing yang mengandung kekuatan membunuh yang luar biasa, datang ke tubuh Qin Chen dalam sekejap. Ledakan. Lautan darah yang mengerikan dari leluhur iblis darah bertabrakan dengan ruang di sekitar Qin Chen, dan ada suara berderit dari kekosongan yang pecah. Qin Chen menelan dan membungkusnya. Kamu mencari kematian. Qin Chen membunuh penguasa makam dewa kematian. Pada saat ini, dia dihalangi oleh leluhur iblis darah, matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat pada leluhur iblis darah. Yang mulia menjebak hantu tua Suang Wei, Anda tidak hanya menangkapnya tanpa perlawanan, tetapi Anda memohon saya untuk memaafkan Anda, dan Anda bahkan berani menyerang saya. Oke, sangat bagus. Maka saya akan membunuh Anda bersama, hanya untuk melihat apa yang mulia mampu lakukan. Beraninya kamu tidak mematuhi keagungan kursi ini. Qin Chen melangkah maju, berjalan seperti naga dan harimau, seperti Raja Dewa turun ke dunia, dengan sikap luar biasa. Saat dia melangkah maju, pedang berkarat misterius di depannya bergetar liar. Dan langsung diaktifkan, menghadap ke langit berdarah di bawah, gelombang itu langsung memotong. Ci. Lampu pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak, merobek kehampaan menjadi parit, dan membelah lautan darah di bawah dalam sekejap. Lampu pedang ini belum tiba, dan aura ganas yang memancar membuat nenek moyang iblis darah sedikit berubah warna sebelum Qin Chen menebas pemilik makam dewa kematian dengan pedangnya. Dia sepertinya tidak peduli, tapi bagaimana berani dia ceroboh di hatinya. Sebelum cahaya pedang Qin Chen jatuh, leluhur iblis darah langsung membakar asalnya sendiri, ledakan, lautan darah mendidih. Dan lautan darah yang luas di bawah tiba-tiba melonjak hebat seperti air mendidih bersamaan dengan gelombang darah. Jiwa Dao yang marah terus berteriak dan berteriak. Memicu lautan darah seperti api penyucian. Nak, ini pertama kalinya aku melihat orang sombong sepertimu di tanah terlantar nenek moyangku selama bertahun-tahun. Nenek moyang ini ingin melihat seberapa mampu kamu sehingga kamu berani membunuh leluhur ini dengan membuat klaim palsu. Diiringi oleh raungan iblis darah Zu meraung, seluruh tubuhnya membengkak dengan liar, dan lautan darah meresap dengan gila-gilaan, membengkak lebih dari beberapa kali dalam sekejap. Ledakan. Pedang Qin Chen menembus lautan darah di bawah dalam sekejap, membelah pilar gelombang berwarna darah yang ditampilkan oleh leluhur iblis darah dalam sekejap. Satu demi satu pedang Qi menembus lautan darah di bawah, dan bahkan menghancurkan ombak berdarah di bawah lautan darah meledakkan jurang besar sepanjang 10.000 kaki. Niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam pedang niat membunuh Qin Chen Qi mengamuk dengan gila-gilaan di lautan darah yang menjelma oleh leluhur hantu iblis darah. Memecah gelombang kekacauan. Namun, tidak ada masalah serius dengan leluhur hantu iblis darah. Tidak seperti orang kuat seperti penguasa makam dewa kematian yang memiliki tubuh fisiknya adalah lautan darah tak berujung yang ia wujudkan. Selama lautan darah tidak hancur, dia akan menjadi tempat yang tak terkalahkan. Nak, kamu ingin membunuh leluhur ini hanya karena seranganmu, angan-angan, lihat sangkar darah leluhur ini. Leluhur hantu. Iblis darah menahan rasa sakit yang parah akibat serangan Qin Chen, meraung, darah memenuhi langit laut melonjak ke langit dalam sekejap, dan langsung berubah menjadi tirai langit yang besar. Seperti monster prasejarah membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan Qin Chen dengan kasar. Ledakan. Lautan darah melonjak dan kehampaan tempat Qin Chen awalnya langsung ditempati oleh lautan darah yang menakutkan, yang tiba-tiba menutupi dirinya dan menghilang. Dukun-dukun, bocah, kamu telah memasuki sangkar lautan darah leluhur ini. Mari kita lihat bagaimana leluhur ini akan melenyapkanmu dan memurnikanmu menjadi makanan lautan darah leluhur ini. Leluhur iblis darah meraung ganas. Bum bum bum. Dalam kehampaan di mana Qin Chen awalnya, ada lautan darah yang menggeliat mengerikan. Lautan darah itu seperti batu penggilingan besar, dengan panik mencekik ke dalam, dan kehampaan di sekitarnya terus bergetar, dan ledakan kekuatan membuat semua orang gemetar. Tidak bisa membantu mengubah warna. Orang itu dijebak oleh leluhur hantu iblis darah.
Kandang laut darah terlalu ceroboh. Begitu terjebak di dalam sangkar laut darah, sulit untuk melarikan diri bahkan jika tingkat kultivasinya tinggi. Aku tidak bisa bertahan. Melihat pemandangan di depannya, para master dari area terlarang semuanya berkomunikasi satu sama lain dengan mata serius. Perlu dicatat bahwa leluhur hantu iblis darah adalah keberadaan yang sangat istimewa di seluruh tanah terbengkalai, dan tempat paling menakutkannya ada di dua tempat. Salah satunya adalah tubuh fisiknya, berubah menjadi lautan darah, dia hampir menjadi eksistensi abadi, jika dia ingin memusnahkan tubuh fisiknya. Dia harus benar-benar menghapus lautan darah yang mengerikan ini. Saat itu, leluhur hantu iblis darah dikepung oleh banyak penguasa di area terlarang karena banyak kemalangannya, Tuan ditangkap di lautan darahnya dan jatuh ke dalamnya. Ini adalah tempat menakutkan keduanya, yaitu dunia darah. Lautan darah leluhur hantu iblis darah setara dengan langit dan bumi lainnya. Dikombinasikan dengan kekuatan wilayahnya, begitu seseorang terbungkus lautan darahnya, itu setara dengan ditindas oleh dua lapisan wilayah. Dan mereka hanya bisa terjebak di dalamnya hidup-hidup, cara melarikan diri. Saat itu, jika leluhur hantu iblis darah tidak membunuh terlalu banyak orang, membuat marah publik, dan bersama-sama ditekan oleh banyak penguasa zona terlarang dari seluruh tanah terbengkalai. Dan akhirnya membuat kesepakatan untuk melarang keras dia melahap area terlarang lainnya. Tanah terbengkalai, jika tidak, seluruh tanah terbengkalai akan dihancurkan, akan terkikis oleh leluhur iblis darah. Sekarang, pria di depannya diselimuti lautan darah, leluhur iblis darah, dan semua orang waspada ingin tahu seperti apa hasil akhirnya. Eksistensi yang dapat dengan mudah melukai pemilik makam dewa kematian, atau leluhur setan darah yang hampir abadi dalam daging, mana yang lebih kuat? Oke. Melihat bahwa Qin Chen dijebak oleh leluhur iblis darah, pemilik makam dewa kematian tidak dapat menahan kegembiraannya. Lautan darah Brother Sue Vien begitu kuat bahkan jika saya terjebak, saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat melarikan diri. Putra ini takut. Tidak dapat dihindari untuk melarikan diri dari jebakan. Cepat dan obati lukanya dulu. Pemilik makam dewa kematian jelas lega, dan buru-buru mulai mengobati lukanya, matanya sangat suram. Di antara kerumunan, hanya Wang Mingzu yang tetap tenang. Pria itu berani melahap Chen Sao, bukankah itu hanya meminta kematiannya sendiri? Pada saat ini, di lautan tak berujung darah nenek moyang hantu iblis darah, Qin Chen ditangguhkan di sana, menatap dunia sekitarnya, dan melihat lautan darah melonjak di sekelilingnya, seperti puncak gunung berguling ke arahnya dengan gila. Setiap lautan darah mengandung niat membunuh yang mengejutkan sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Di dalam lautan darah, Qin Chen mencibir, apakah dia memasuki lautan darah leluhur iblis darah? Tidak ada kepanikan di wajahnya saat ini. Ini wajar, berapa banyak tempat berbahaya yang dialami Qin Chen dalam hidupnya, antara lain, ruang hampa sebelumnya jauh lebih menakutkan daripada bagian dalam lautan darah leluhur iblis darah. Bagaimana mungkin Qin Chen takut ini? Karena kita telah memasuki lautan darah, mengapa tidak menemukan hantu tua Suang Wei terlebih dahulu? Mata Qin Chen berkilat, dan dia segera melangkah keluar, mengikuti kendali jiwanya atas hantu tua Suang Wei, dan berjalan menuju tempat tertentu di depan. Seluruh orang berjalan di halaman, seolah-olah menonton. Nak, kamu berani begitu sombong di lautan darah leluhur kita. Melihat Qin Chen berjalan santai di kandangnya di lautan darah, tanpa ekspresi ketakutan sama sekali, leluhur darah iblis tiba-tiba menjadi marah di sekujur tubuhnya. Brengsek. Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang kuat yang telah terperangkap oleh lautan darahnya? Apakah itu di dunia bawah atau di tempat terlantar ini, dapat dikatakan jumlahnya tidak terhitung. Setelah orang-orang ini memasuki lautan darahnya, yang mana yang tidak ketakutan, gemetar, dengan panik mencari cara untuk pergi, dan ingin melarikan diri ke sini. Bagaimana mungkin ada orang yang setenang dan sesantai Qin Chen? Di mata leluhur hantu iblis Sue, perilaku Qin Chen saat ini tidak lain adalah penghinaan yang mencolok baginya. Bunuh darah. Diiringi oleh raungan leluhur hantu iblis darah, lautan darah mengalir dengan cepat, dan setiap lautan darah mengandung kekuatan korosif yang mencengangkan. Melepaskan kekuatan penindas yang menakutkan, menekan Qin dalam sekejap.
Boom, lautan darah mencoba merusak tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan. Selain penindasan ini, ada aura mencengangkan dari domain darah, yang menekan Qin Chen dengan kuat, dan tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Hah! Dua dunia. Namun, menghadapi kekuatan penindas yang menakutkan ini, Qin Chen mencibir. Untuk orang kuat lainnya, di bawah penindasan yang setara dengan domain ganda, mereka hanya bisa habis, tetapi di mata Qin Chen, kekuatan penindas ini tidak ada artinya sama sekali. Domain spasial. Qin Chen mencibir, dan segera melepaskan domain spasialnya. Segera setelah domain spasial Qin Chen dilepaskan, lautan darah di sekitarnya terjepit dengan gila-gilaan, dan ada suara gemuruh yang konstan. Dan area vakum independen langsung terbentuk dalam jarak 1000 kaki di sekitar tubuh Qin Chen. Bagaimana lautan darah leluhur iblis darah melonjak itu tidak bisa menembus tubuh Qin Chen sejauh 1000 kaki? Apa? Leluhur hantu iblis darah tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Bidang apa ini? Itu sebenarnya langsung meremas penindasan ganda dari lautan darah dan langit dan bumi, tidak peduli bagaimana lautan darahnya menyerang, dia tidak bisa menembusnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lautan darahnya mengandung paksaan dari dua alam langit dan bumi, siapa yang bisa menolaknya di alam tatanan abadi? Tapi ini benar-benar neraka. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.